Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, kita berjumpa lagi dalam persekutuan kita di tengah minggu, walaupun masih dalam jaringan, ya, tapi kita tetap bersuka cita karena kita tahu ibadah kita kepada Tuhan tidak karena caranya, ya, tapi karena hati kita. Ya, hati yang melekat kepadanya. Kita berdoa, mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan dalam mendampingi di setiap langkah kehidupan kami, hikmat bijaksana yang dikaruniakan Roh Kudus, sehingga kami boleh terus menapaki setiap kehidupan kami dengan terang Tuhan yang selalu memimpin kami semuanya. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu dalam program pelayanan Sapaan Firman Gembala. Tuhan buka hati kami, Tuhan urapi kami, sehingga tidak ada satu bagian yang terkecil pun dari firman-Mu yang terlalukan dari hidup kami. Tapi berilah kami hati untuk menyimpan firman-Mu dan kekuatan untuk melakukannya. Hormat kemuliaan bagi nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita akan memasuki pembacaan kita dalam Mazmur 142. Mazmur 142, doa dalam doa seorang yang dikejar-kejar. Doa seorang yang dikejar-kejar. Ya, memang ini harus kita maknai secara serius ya. Karena memang situasi-situasi yang sulit ini kadang bisa membuat kita silap, ya, sehingga kita salah mengambil keputusan. Nah, akhirnya kita bisa dikejar-kejar, ya, kejar-kejar oleh karena kelalaian kita ataupun karena memang ada jerat yang dengan sengaja dipasang. Ya, seperti saya singgung pada pemberitaan firman di hari Minggu. Ya, sekarang banyak sekali tawaran-tawaran ya, pinjaman online ya, dan akhirnya ya banyak sekarang yang sedang bermasalah ya, dikejar-kejar ya. Demikian juga penggunaan fasilitas ya, seolah-olah itu suatu kemudahan. Ya, seolah-olah itu suatu kemudahan. Ya, jadi konteks pembicaraan kita bisa luas ya, dalam pembacaan Mazmur 142 ini. Nah, belum lagi kita sekarang dikepung oleh musuh yang bernama pandemi COVID-19. Nah, jadi mari Bapak, Ibu, Saudara, kita akan perhatikan baik-baik ya, bahwa nats yang kita akan baca dan renungkan pada hari ini yang terambil dari Mazmur 142 adalah menggambarkan sebuah situasi yang sedang dihadapi oleh Raja Daud, di mana dia sedang dikepung oleh musuh. Ya. Nah, jadi kita tahu dan kita bisa baca ya, beberapa kali pun Daud ada dalam ancaman pembunuhan ya, baik oleh Raja Saul maupun oleh anaknya sendiri ya. Nah, jadi karena kejaran musuh ini, kemudian Daud ya bersembunyi ya dalam goa-goa ya, tapi sambil berdoa kepada Allah. Nah, sebab Allah itu bagi Daud ya adalah tempat perlindungan yang tepat. Ya, dalam keadaan yang terdesak
dalam kondisi yang lemah dan tidak berdaya, ya kita membutuhkan yang namanya tempat perlindungan. Dan sebagaimana Daud menjadikan Allah itu satu-satunya perlindungan, ya, satu-satunya tempat di mana Daud mendapatkan topangan dalam menghadapi semua musuh. Nah, kita tahu ya, Daud sebagai raja tentu dia banyak, ya, punya banyak prajurit, ya, udah pastilah. Ya, tapi Daud tidak berharap, ya, Daud tidak bergantung kepada para prajurit. Nah, maka berulang kali, ya, Daud menghadapi bahaya besar, ya, dan dia pergi, ya, bersembunyi di dalam gua-gua, ya, seperti ayat yang ketiga, aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ini satu sikap yang seyogianya juga kita praktekkan dalam hidup kita, ya, karena kemana kita bisa berlari, ya, untuk menyembunyikan diri kita. Ketika menghadapi, ya, Saul, ya, yang tercatat dalam kitab 1 Samuel, ya, 18 itu, ya, Daud tidak mencari pertolongan dari prajurit atau panglima perang yang dimiliki, ya, tapi satu hal kita lihat, Daud selalu membuka, ya, mengungkapkan, ya, hatinya kepada Allah yang tentunya Maha tahu, ya. Nah, Allah tahu jalan hidup Daud, ya, di dalam ayat yang keempat, ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Nah, Allah sangat tahu situasi dan keadaan kita. Dan di dalam kemahatauan Allah itu, Dia sekali lagi tidak akan membiarkan kita. Ya. Nah, Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Nah, ketika Daud menghadapi kewalahan, Daud putus asa, ya, Daud dalam kebingungan, ya, Daud dalam tekanan beban yang berat, Daud dalam kesedihan, ya, Daud dalam ketakutan, ya. Nah, dia selalu mengandalkan Tuhan, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus yang tahu jalan, ya. Maka Yesus berkata, akulah jalan, ya. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Ketika Daud merasa berjuang seorang diri, ya, di ayat yang kelima, pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Ya, ketika kita dalam kelimpahan, ketika kita dalam kesenangan, mungkin ada banyak orang yang akan mau bersama dengan kita. Tapi manakala kita sedang dalam kesulitan dan kesukaran, dalam berbagai kekurangan, nah, siapa yang mau mendekat kepada kita? Nah, maka kita bersyukur karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang memang dapat kita andalkan. Ya. Nah, Allah mampu membebaskan, ya, kita semua, ya, sehingga kita dapat mengambil jalan yang benar, ya, dengan berseru kepada Allah dan berlindung kepadanya. Ketika
kita sedang terkepung oleh ancaman pandemi COVID-19, kita bersyukur bahwa Allah memberikan hikmat dan bijaksana kepada pihak-pihak yang berkompeten, khususnya para ahli-ahli di bidangnya, sehingga kita sekarang bisa berlindung di dalam melaksanakan protokol kesehatan. Kita bisa berlindung dengan adanya vaksinasi. Kita bisa berlindung dengan tetap menjaga hati kita. Itulah makanya kita selalu meyakini Allah selalu turut bekerja. Jadi Daud percaya Allah ada di pihaknya, dan ketika Allah ada di pihak kita, pasti kita dibela, kita diselamatkan, sehingga kita akan memuji Dia. Seperti pujian Daud, bila Allah beserta kita, siapa yang bisa mengalahkan kita? Puji Tuhan. Kita tetap semangat. Dan sekali lagi saya ingin mengulangi kalimat saya, bahwa dunia tidak akan menjadi semakin baik, tapi relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan diri sendiri kita pun, dan hubungan kita dengan sesama itu harus semakin baik. Dan itu juga bisa menjadi penopang untuk mendatangkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Demikianlah orang-orang benar akan datang mengambil bagian dalam sukacita, karena Allah sang pembebas kita itu. Di dalam ayat yang ke-8, keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Dalam hidup selalu ada masalah. Baik masalah karena itu tadi ada kelalaian kita, tapi juga ada kesukaran-kesukaran dalam hidup kita, memang karena faktor eksternal kita. Karena Alkitab juga berkata musuh kita seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi. Jadi situasi mendesak itu tidak boleh membuat kita salah mengambil langkah yang justru tidak membawa kita kepada solusi, tapi lebih fatal lagi bisa membawa kita ke dalam kebinasaan. Belajar dari Daud, dia senantiasa menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Dia mengerti bahwa Allah Maha mengetahui, dan Allah pasti akan membela orang benar dan memberikan petunjuk jalan keluar atas berbagai belenggu kehidupan. Hidup dan percayalah sepenuhnya kepada Allah, supaya doa kita diperkenannya. Tempat perlindungan kita adalah Allah. Hanya kepada Dia kita menyerahkan seluruh pergumulan kita dan berlindung
dari semua jerat musuh, supaya pada akhirnya kita melihat bahwa Allah adalah pembebas kita. Dan mulut kita akan terus memuji-muji Allah kita. Amin. Terima kasih Bapa yang baik untuk sapaan firman-Mu bagi setiap kehidupan kami pada hari ini. Biarlah hati kami terus bersyukur dan bersuka cita oleh karena pengharapan dan penyerahan diri kami secara total kepadamu. Kendatipun kami terus bergumul dengan begitu banyak masalah, persoalan, beban berat dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap penghiburan, kekuatan, dan kuasa yang Allah sertakan dalam setiap kebenaran firman yang diberitakan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Gembala kami yang agung. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat mencari Tuhan. Amin.